bagaimana kita tahu bahwa perjalanan haji itu ada satu tahap namanya itu bermalam di Mina untuk melakukan tarwiyah. Tempatnya di mana? Mina. Di mana itu? Di dalam tenda. Jadi di Mina itu dibangun tenda-tenda, banyak sekali tendanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang berangkat haji, maka kalau nanti memang ada jadwal ke tarwiyah, maka ini tahapan yang sangat penting di dalam proses haji dan juga dalam pembentukan power of mabrur dalam diri kita. Oke, kita flashback sedikit Pak, bahwa kita sudah berihram. Dan karena itu saya pun tetap pakai pakaian ihram. Karena dari pakaian ihram kemarin, kita belum boleh buka ini sampai dengan nanti lontar jumroh. Nah, sesudah kita berihram ini biasanya Pak Ridwan itu adalah tanggal 8 Zulhijjah. Kita berangkat 8 Zulhijjah, biasanya menuju Mina itu siang biasanya. Kemudian diperkirakan kita sampailah jam-jam 10, jam 11 gitu ya. Nah, nanti di sana di Mina. Nah, di Mina itu ini perjalanan fisiknya dulu kita jelaskan ya. Biasanya ini penginapan biasanya ya menuju ke Mina itu ada yang pakai bis. Tapi ada juga yang jalan kaki tuh. Ya, tentu masing-masing lah ya. Ada tantangan, ada hikmah, ya, ada pengelolaan yang sampai hari ini saya lihat sih nggak bisa seragam itu. Nah, jadi bagi mereka yang naik bis biasanya dari penginapan mereka kemudian menuju ke Mina. Nah, sampai di sana ya sebelum makan siang sudah sampai di sana sebelum zuhur lah ya. Nah, kemudian bisa makan siang dulu atau bersiap-siap untuk melakukan sholat zuhur. Nah, jangan dibayangkan tendanya itu tenda yang ber-AC. Memang ada AC-nya Pak. Ada AC-nya ya? AC-nya ada, tapi sempit. Karena pada jemaahnya itu kecil-kecil gitu. Bahkan kita tidur itu ya kiri kanan senggol-senggolan. Ya. Jadi jangan dibayangkan tuh tenda kayak kita pulang tidur di rumah itu bisa guling kanan, guling kiri gitu ya. Nggak bisa. Itu bahkan kaki kita ke bawah itu kita nyenggol-nyenggol kaki orang. Atau paling nggak jalan kecil sekali. Jadi tendanya itu tidak besar, pakai AC memang ya. Tapi bayangkan juga kalau AC-nya rusak. Bisa rusak Pak. Bisa rusak, ya? Iya, panas jadinya. Iya. Dari situ kemudian bayangkan lagi suasananya nih Pak ya. Kita situ ada ada koper-koper kita, koper kecil lah ya. Di situ ada alat mandi kita. Memang kita pakai baju ihram tuh. Belum dibuka. Kemudian ada anduk, ada sikat gigi segala macam gitulah ya. Kita kalau kita mandi antrinya panjang Pak. Karena bayangkan sekian ribu orang, ya ratusan ribu orang, juta orang itu kamar mandinya kan masing-masing ada. Tenda itu ada kamar mandinya, tapi itu antriannya panjang. Ya oleh karena itu perlu disiasati lah, ya, supaya tidak terlalu mengantri begitu lama gitu. Nah kemudian makan juga harus antri, karena kan saking banyaknya orang. Nah, itu. Kemudian teruslah nanti masuk waktu sholat asar, juga maghrib, isya juga, kemudian malam tidur di situ, ya kan, sampai dengan besok pagi. Nah, itu setelah sholat subuh itu bersiap-siap menuju ke padang Arafah untuk wukuf di Arafah. Jadi ini boleh dibilang secara tahap perjalanan, secara fisik Pak Ridwan ini seperti persiapan menuju Arafah. Nah, yang namanya persiapan kan kita tentu berkemas-kemas lah, ya. Dikhawatirkan kalau terlalu jauh dari penginapan ke padang Arafah itu bisa macet di jalan dan sebagainya. Tapi kalau sudah di Mina menuju Arafah sudah separuh perjalanan. Jadi tidak terlalu risau untuk tidak sampai di padang Arafah. Sebab padang Arafah itu kan wukuf itu memang itu harus, siapapun kalau haji harus wukuf di padang Arafah itu. Bayangkan dulu suasananya adalah suasana yang crowded, ya, sempit, ya. Kemudian tidak seperti tenda-tenda kemah yang kita lagi pelesiran begitu ya. Tapi ini tenda-tenda yang padat meskipun sudah disiapkan. Semuanya bagus. Ada matrasnya, ada bantalnya, semuanya disusun rapih begitu. Tapi karena crowded itu sehingga mungkin orang-orang yang nggak terbiasa dengan suasana itu agak gerah. Nah, gitu. Oke, itu perjalanan fisiknya. Bagaimana perjalanan mental kita ke situ? Nah, ini kan ujian.
Pertama tentu kita diuji kesabaran kita. Ya. Bagi mereka yang biasa dilayani agak susah juga itu, Pak. Ya. Karena di situ kan ngambil sendiri, pergi ke toilet sendiri, ya kan? Kemudian nggak ada yang misalnya karena ini bos di tanah air kemudian dipersilahkan duduk di depan, nggak ada. Semuanya sama, nggak ada itu pejabat, tentara, polisi, menteri, bupati, sama, ya seperti itu. Nah kemudian secara mental juga kita diuji oleh berbagai hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin ada yang nggak beres, ada koper hilang, ada koper tercampak ke sana, ada kita antriannya panjang, padahal kita sudah mungkin sudah harus segera ke toilet, ya kan? Kemudian belum lagi nggak semuanya juga yang ke toilet itu punya sadar kebersihan. Iya. Ya, kemudian belum lagi nanti airnya mati, belum lagi toiletnya kotor, sampah ada di sana sini, banyak sekali Pak ujian-ujian itu. Nah itu bisa membuat seorang yang teruji ya di situ. Orang itu jadi nggak sabar, atau dia jadi marah-marah, atau dia jadi kehilangan fokus bahwa dia itu sebetulnya sedang dalam suasana berihram. Ya kan, ada minta pulang Pak. Karena melihat keadaan seperti itu dia aneh. Loh, saya ini kan bayar mahal. Saya ini kan biasa di tanah air itu jadi pejabat. Masa saya diperlakukan tidur seperti ini? Bayangkan kalau dia kebiasaan tidur di hotel, rumahnya bagus, tiba-tiba tidur di tenda seperti itu. Dan pakaiannya pakaian ihram Pak. Ini bukan pakaian yang kita ganti seenaknya, enggak. Ya, bayangkan itu cuma hanya 2 lembar kain kan kalau bagi laki-laki. Nah, sekarang nih Pak Ridwan kita tiba pada ingin bertanya, apa makna spiritual tarwiyah ini? Pertama, bahwa kita di tarwiyah itu adalah persiapan mental dan ruh kita menuju besok wukuf di Arafah. Artinya ada kesiapan batin. Karena puncak haji adalah Arafah, maka batin kita mesti disiapkan. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam batin kita? Maka saya melihat Pak, ada 2 ayat yang mendasari ini Pak. Pertama, Allah mengatakan dalam ayat haji itu, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang yang berfikir. Jadi dalam menjelaskan masalah haji, ternyata Allah meminta para jamaah haji itu untuk berfikir. Allah berbicara kepada mereka yang berfikir. Artinya sepanjang perjalanan itu kita nggak boleh pikiran kita mandek. Pikiran kita harus tetap bekerja. Namanya berfikir itu ya kita mengolah apa yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kita rasakan untuk kita bisa mendapatkan pikiran-pikiran yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik. Itu ayat pertama Pak. Ayat yang kedua adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ulil albab diucapkan lagi dalam kalimat ini Pak. Konteksnya apa? Dalam pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat yang ketiga adalah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu adalah bangsa jin dan manusia. Kok bangsa jin dan manusia? Kok bukan ular ya? Kok bukan buaya yang ganas? Kok bukan ular, harimau, singa? Kok bangsa jin dan manusia tempatnya adalah di neraka? Kenapa? Allah mengatakan lahum qulubun. Mereka diberikan oleh Allah hati tapi tak bisa memahami. Diberikan mereka mata tapi tidak bisa melihat. Bukan matanya buta. Matanya melihat tapi tak memahami. Mereka ada telinga tapi tidak mendengar. Nah itu Pak. Dan Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang ternak. Ada kucing di rumah Pak. Ada nggak kucing di rumah? Punya mata kan? Iya. Punya telinga? Tapi dia tidak bisa diajak bercakap-cakap karena dia tidak memahami. Dia mendengar tapi dia tidak mendengarkan. 3 ayat ini Pak menjadi dasar kita untuk mencoba menggali makna tarwiyah bermalam di Mina itu. Bayangkan Pak, dalam 1,5 hari sore, kemudian malam, kemudian pagi itu langsung berangkat.
Apa yang bisa kita maknai di tarwiyah itu? Maka berdasarkan 3 ayat itu, kita bisa memahami disinilah saat kita menghidupkan mata batin kita. Kita melihat tenda, kita merasakan panas di luar tenda, ya. Kita melihat crowdednya manusia, kita melihat suasana di tenda, di kamar mandi, di tempat makan, suasana seperti itu, ya. Apa yang harus kita hidupkan di situ adalah mata batin kita untuk merasakan di situ ada tanda-tanda pesan-pesan dari Allah yang datang kepada diri kita. Ada banyak Pak kejadian yang sebetulnya relate dengan diri kita. Tapi banyak orang mengabaikan. Saya pernah merasakan sesuatu yang begitu saya baru merasakan saja Pak, terbatin dalam hati saya langsung dibalas oleh Allah. Kalau saya ceritakan ya. Agak pribadi dan sangat serius. Jadi sebetulnya Allah itu menunjukkan tanda-tandanya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha benar, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha menegur, Allah itu maha adil, ya, Allah itu maha memiliki Asmaul Husna itu, dan itu ditunjukkan oleh Allah di hadapan semua jamaah haji. Maka pada saat kita di Mina itu, kita harus mampu mengolah batin kita, Pak. Sehingga kita mampu melihat cahaya Allah di balik semrawutnya orang, di balik panasnya matahari itu, di balik tenda-tenda itu, mata batin kita harus terus berkomunikasi dengan Allah. Kenapa bisa kita lakukan itu? Karena kita sudah berbaju ihram yang benar kemarin. Pada saat kita di Mina, maka hidupkan mata batin kita. Disitulah zikir kita pada Allah, zikir yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita ada zikir Asmaul Husna, tentu saja zikir pagi dan petang, ya, Al-Ma'surat itu kita baca dan seterusnya. Tapi bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak bisikan-bisikan Allah, hidayah Allah, cahaya Allah, petunjuk-petunjuk Allah itu datang lewat berbagai hal yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lihat dengan mata, yang kita rasakan langsung. Ya, contoh, ada perasaan riya sedikit aja, udah ditampar kita oleh Allah. Ada perasaan sombong dikit, tadi kayak dicubit, ditampar. Ada perasaan kita malas, kita ditampar oleh Allah. Ada apalagi perasaan batin-batin yang buruk dan segala macam, itu semuanya bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Nah, di sini saya lihat itu Pak Ridwan, target utama secara spiritual kita di tarwiyah itu tidak lain adalah mata batin kita, mata hati kita mampu melihat cahaya Allah. Mampu melihat kehadiran Allah, mampu melihat kasih sayang Allah, mampu melihat keberadaan Allah dalam tanda petik. Nah, di sini saya ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Tentu kita bukan sekelas Nabi Musa, betul. Ya. Dan tentu saja Nabi Musa pun sudah beriman pada Allah. Tapi kisahnya itu di Quran Allah mengatakan, ya, hal ataka hadisu Musa, ya kan? Tahukah kamu kisah Nabi Musa itu? Dalam ayat yang lain kan dikatakan Musa itu berbicara pada Allah secara langsung. Ya, kalimullah disebutnya. Wa kalamallahu Musa takliman. Dan Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Nah, dia naik ke satu gunung Tursina. Musa, dia mengatakan pada Allah, ya Allah, hari ini anzuri ilaiki. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku siapa dirimu. Coba bayangkan, ya Allah perlihatkan dirimu supaya aku bisa melihatmu. Ini kan kayaknya, ya apaan ini? Kan kalau bahasa kita kan. Mau diperlihatkan siapa Allah kan gitu. Kemudian Allah mengatakan apa? Kamu gak akan bisa melihatku Musa. Tapi kalau kau tetap juga ingin melihatku, lihatlah ke gunung Tursina itu. Apabila engkau melihatnya, maka engkau akan, dan Allah membuat gunung itu hancur, dan kemudian Musa jatuh pingsan karena itu. Jadi ini sebuah pengalaman spiritual yang dahsyat, Pak. Jadi begitu Nabi Musa melihat gunung Tursina hancur, maka Musa kemudian bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya yang mantap, dan kemudian dia mengatakan wa ana awalul mu'minin, dan aku orang yang pertama beriman. Jadi kita pahami di sini, saat kita menghidupkan mata batin, kita meminta pada Allah untuk memberikan kita hidayah, petunjuknya, supaya kita bisa menerima keyakinan yang lebih mantap lagi bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu benar. Kisah itu dialami juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta petunjuk. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang mati? Kemudian Allah menjawab, ambillah 4 ekor burung,
kemudian kamu cincang, kemudian letakkan potongannya di gunung-gunung yang berjauhan. Panggil mereka. Kalau mereka mendatangimu, kau akan melihat, kau akan mengerti. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian ternyata burung-burung yang sudah dicincang itu bisa menyatu kembali, bisa hidup kembali, dan kemudian terbang menghampiri Ibrahim. Nah, disitulah Ibrahim semakin mantap keimanan dan keyakinannya pada Allah. Nah, dua kisah Nabi ini Pak menjadi pelajaran bagi kita. Seharusnya kita pun minta pada Allah. Tentu levelnya beda, tapi dengan kita memohon pada Allah, maka kita diberikan kemantapan iman, kemantapan jiwa kita akan kedekatan kita dengan Allah, kehadiran Allah dan cahaya Allah. Disitulah Pak, sepanjang kita di Mina itu, kita mestinya berzikir yang banyak, kita berdoa kepada Allah yang banyak. Selain doa minta ampun atas dosa-dosa kita, tapi juga berdoa mohon hidayah, mohon petunjuk, mohon kita pikiran itu dikasih pencerahan oleh Allah, di hati kita itu dibuka. Jadi sebelum kita ke Arafah, mata hati batin kita itu dibuka supaya hati kita nggak buta. Jadi kita bisa mengatakan, ya Allah, bukalah mata batinku, mata telingaku, agar aku bisa melihat kebenaran, bisa melihat keagungan, bisa melihat cahayamu. Jadi kita memang di Tarwiyah itu, suasananya itu ngantuk Pak. Di Tarwiyah itu suasananya ngantuk sekali. Nah karena itu kita mesti terus berjaga. Dalam keadaan kita berzikir, tapi kita berjaga. Jadi ini luar biasa ini. Kita berzikir bukan dengan tutup mata, tapi berzikir dalam keadaan terjaga. Kita melihat keadaan, tapi kita mengingat Allah. Kita melihat pergantian malam dan siang, tapi kita mengingat Allah. Kita berpikir tentang penciptaan alam semesta. Kita berpikir tentang panas, gunung, batu, suasana di Mina dan sebagainya. Di dalam keadaan yang seperti itu, maka batin kita akan tercerahkan. Diisi oleh Allah dengan sinarnya, diisi oleh Allah dengan hidayah. Semakin dekat Pak. Sudahlah kita berbaju ihram, ya kan? Kita mengingat Allah, kita berpikir tentang kebesaran Allah, kita berpikir tentang hukum-hukum Allah. Akhirnya apa? Itu mantap keyakinan kita kepada Allah, dan kita menjadi orang yang siap untuk besok pergi ke Padang Arafah. Itu Pak. Gitu ya.